selamat datang di podcast SMK Senopati. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sosok yang udah pastinya kalian tahu lah ya. Tapi mungkin memang jarang kalian ajak ngobrol bareng, yaitu Kepala Kompetensi Keahlian Bidang Manajemen Perkantoran. Kita bakal bahas tentang seputar jurusan manajemen perkantoran, peluang kerjanya seperti apa, terus gimana sih cara jurusan ini bisa menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan artifisial AI di zaman sekarang ini yang lagi pesat tuh. Langsung aja sekarang kita sambut narasumber kita. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizal Zulkarnain. Saya guru dari manajemen perkantoran. Sekaligus saya di sini sebagai kepala kompetensi juga di jurusan manajemen perkantoran. Oke, sebelum kita masuk ke jurusan membahas untuk materinya, boleh nggak Bapak diceritakan sedikit perjalanan Bapak hingga bisa menjadi guru di SMK Senopati ini? Ya, sebelum saya masuk di SMK Senopati, saya sebelumnya bekerja di proyek ya. Karena saya lulusan dari administrasi perkantoran, cuman pendidikan, ijazah saya SPD. Tapi saya waktu baru lulus saya nggak pengen langsung ngajar ya. Saya belum ada ingin untuk ngajarnya, saya masuk di proyek dulu. Ada lowongan sebagai admin. Nah, di situ saya sebagai admin sekitar kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Setelah itu karena dari orang tua juga ya. Orang tua itu pengennya anaknya itu jadi guru. Ya. Dari nenek juga karena almarhum kakek itu juga kepala sekolah dulu. Oh ya. Makanya saya benar-benar pengen banget kalau anaknya ada yang meneruskan di dunia pendidikan. Nah, daripada ijazah saya juga tidak terpakai sebagai ijazah SPD, akhirnya saya mencoba cari lowongan di sekolah untuk mengajar. Nah, kebetulan ada lowongan di Senopati. Berarti ini memang ingin memenuhi harapan keluarga ya Bapak ya? Iya, iya. Apa yang membuat Bapak lebih memilih SMK Senopati daripada sekolah-sekolah lain? Kalau untuk memilih sih mungkin emang itu ya. Saat itu adanya kesempatannya di sini yang membuka lowongan. Iya, paham. Kemudian jarak dari rumah juga termasuk nggak terlalu jauh. Ini ada lowongan yang lain cuman agak jauh, ada di mana? Darjo itu dekat Pandaan, dekat mana? Tanggulangin sana. Oh ya. Jauh. Akhirnya saya lebih milih masuk di Senopati aja karena dari jarak juga. Ya, dari jarak ya Bapak. Lalu alasan Bapak yang membuat Bapak ingin lebih fokus di bidang manajemen perkantoran ini apa? Manajemen perkantoran ya. Jadi berarti kan ini mulai dari saya ngambil jurusan kuliah ya. Ya. Kenapa saya kok ngambil jurusan kuliah jurusan manajemen perkantoran? Memang dasarnya saya itu orangnya itu lebih suka ke teknologi ya. Dari SD itu saya udah, kalau di lingkungan itu saya lebih mahir daripada teman-teman saya di teknologi ya. Nah, karena saya lebih suka di sana, kemudian saya ini orangnya juga bawaannya mungkin introvert ya. Jadi bukan yang tidak mau bertemu orang, cuman lebih seneng kalau saya berhadapan sama komputer. Akhirnya saya milih jurusannya sekiranya nanti bisa kerjanya di kantor. Saya pengennya kerjanya itu di back office aja ya. Jadi benar-benar yang jarang ketemu orang begitu. Oh begitu. Tambahan lagi, kami pengen tahu sedikit tentang bagaimana Bapak melihat perkembangan jurusan manajemen perkantoran beberapa tahun terakhir ini di SMK Senopati. Kalau di SMK Senopati menurut saya sudah bagus ya untuk jurusan manajemen perkantoran. Karena saya juga punya teman di sekolah-sekolah lain. Dibandingkan sekolah lain, Senopati ini sudah cukup bagus. Kenapa? Karena fasilitasnya itu mendukung. Ya, lengkap ya Pak. Ya, dan selalu update juga. Kalau di tempat lain tuh ada yang mungkin komputernya itu udah jadul sekali, jadi kemudian aplikasi yang baru itu nggak bisa diinstal. Kalau di sini itu insya Allah tiap tahun kan ada anggaran. Nah itu kalau emang dirasa kurang, kita selalu upgrade terus.
Tuh, jadi untuk perkembangannya cukup bagus dibanding sekolah yang lain. Tuh. Hmm. Langsung kita masuk ke dasar jurusan ya Bapak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jurusan manajemen perkantoran? Ini kan pasti beberapa orang ini kan pasti ada yang ada yang tahu, ada yang belum tahu. Terus kompetensi apa saja yang bakal dipelajari siswa MP selama 3 tahun belajar di SMK Senopati? Kalau jurusan MP ini fokusnya untuk menyiapkan eh, siswa supaya mereka tuh nanti menjadi tenaga yang ahli dan profesional di bidang administrasi ya dimanapun, mau di back office, front office itu mereka kita pastikan siap gitu. Kemudian apa lagi tadi? Ini yang dipelajari Oh, selama yang 3 tahun. dipelajari. Ya, untuk yang dipelajari banyak sih. Untuk mungkin ada komunikasi ya, Ya, komunikasi. pastinya. Jadi meskipun untuk bidang kerjanya mungkin nanti lebih banyak menghadap di komputer, tapi tetap komunikasi juga bagus. Komunikasi juga tetap kita utamakan karena admin itu pasti berhubungan dengan pihak-pihak lain. Ya. Ya, jadi kalau komunikasinya nggak bagus, nanti bisa jadi alur dari perusahaan itu nanti tidak berjalan dengan semestinya. Ya. Takutnya ada miskom atau apa. Nah, nanti kan bisa jadi kendala. Kemudian ada teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran ini ya tadi office ya. Kemudian pokoknya aplikasi-aplikasi yang sekiranya akan dipakai waktu kita bekerja di kantor. Ada PowerPoint, Office ya, Excel, Word, kemudian Canva juga Ya. karena seorang admin mungkin ada desainnya sedikit-sedikit Ya, ya. pastinya. Jadi perlu Canva juga. Pokoknya sekiranya ada aplikasi baru yang bisa mendukung perkantoran itu kita pelajari di sini. Apalagi sekarang ya. Ya. Sekarang ada AI. Ya. Nah, ada AI itu sangat membantu untuk mempermudah dan meringankan tugas dari seorang admin. Ya. Kalau dulu kita butuh referensi surat, kita harus nyari-nyari dulu, bongkar-bongkar lagi. Kalau sekarang kita tinggal ketik aja promptnya seperti apa, nanti formnya udah dibuatkan sama AI. Ya. Lalu, apa yang biasanya bikin siswa itu cocok, Pak, masuk ke jurusan manajemen perkantoran? Yang bikin cocok, pastinya dari apa passionnya ya. Ya, Kalau emang udah sesuai passionnya, pasti dia betah di MP, di manajemen perkantoran. Passionnya mungkin dia orangnya seperti saya ya, tidak terlalu suka ketemu orang, kemudian lebih suka yang sama lebih suka yang berhubungan sama teknologi. Nah, itu mungkin cocok. Kalau untuk orang yang nggak introvert juga sebenarnya cocok sih, karena bisa bekerja di front office. Ya. Kalau di front office kan mereka pasti sering Berhadapan ketemu dengan, ya, customer, misalnya di teller bank Ya. ya, itu juga bisa. Adakah miskonsepsi tentang jurusan manajemen perkantoran yang masih perlu diluruskan? Manajemen perkantoran miskonsepsi apa ya? Mungkin harapannya ya, mungkin mereka masuk di manajemen perkantoran kiranya akan langsung kerja di tempat yang memang langsung di komputer gitu loh. Ya. Mereka hanya fokus mengerjakan sesuatu di komputer aja. Sebenarnya enggak juga ya. Soalnya kalau di manajemen perkantoran ini tidak melulu di depan komputer, tapi juga bisa di teller ya, kemudian customer service, terus di keuangan juga. Jadi enggak selalu tentang pikirannya duduk manis di ruang ber AC dan menghadap komputer. Itu sih. Mungkin mereka dari itu tadi berharapnya kerja di ruang ber AC, duduk aja Dari gitu loh. ekspektasinya ya, Ekspektasinya. Pak, ya. Kita lanjut ke kegiatan dan keunggulan jurusan ya, Pak, ya. Di jurusan manajemen perkantoran ini, kegiatan praktikum apa saja yang paling jadi ciri khas SMK Senopati? Kalau praktik ya kan ada ujian praktek juga. Ya. Itu yang mesti kita praktekkan. Yang pertama ada komunikasi ya.
karena kita benar-benar menganggap komunikasi ini penting sekali ya. tentunya. Tuh, kemudian ada buat surat ya, namanya admin pasti buat surat. Iya. Kemudian ada keuangan juga, terus apa ya, ya itu sih, kasih, kemudian teknologi perkantoran, surat menyurat sama arsip gitu ya. Iya. Beda ya, surat menyurat sama arsip. Kalau surat menyurat ini kita buat suratnya, kalau arsip ini kita menyimpan, bagaimana cara menyimpan suratnya, itu yang menjadi ciri khas di MP itu sih. Lalu apa keunggulan manajemen perkantoran di SMK Senopati dibandingkan sekolah-sekolah lain menurut Bapak? Kalau sekolah lain ya, saya nggak bilang Senopati yang paling bagus untuk MP, Ya. cuman ada emang beberapa sekolah yang masih di bawah Senopati. Ya. Yang bikin MP Senopati lebih unggul dari MP lain ya tadi dari fasilitas Ya, ya. fasilitas. Karena kita kan SMK. Kalau kita fasilitasnya kurang mendukung, ya pasti kemampuan kita nggak sebagus yang kita Ya, harapkan kurang ya. maksimal juga ya, Karena Pak. kalau hanya teori kan kita mengawang-awang Iya. ya. Apalagi yang namanya aplikasi itu kan menu-menunya banyak. Ya. Kalau hanya dipelajari dari papan tulis itu kita pasti lupa. Kalau dari praktek kita kan ada error ya. Ya. Setiap kita coba ngerjakan mungkin ada errornya. Nah kita kalau kita menghadapi error secara langsung, menghadapi masalah secara langsung itu kita lebih tahu kira-kira nanti gimana menghadapi errornya ini. Misalnya salah input ini, apalagi biasanya yang sulit itu anak-anak di Excel ya. Ya. Kalau di Word itu kan mudah, kita tinggal ngetik-ngetik aja ya. Kemudian mungkin tinggal masukkan gambar atau apa, tinggal mendesain dengan bagus. Kalau di Excel itu kan ribet. Kalau buat orang baru, setelah kita ngetik ini ternyata ada tipe. Kita mau menghapus tipenya satu huruf aja, waktu kita pencet backspace atau del itu langsung kehapus semuanya, nggak kayak di Word. Nah, karena kan memang berbeda, jadi mungkin seperti itu karena harus ada prakteknya. Jadi kalau fasilitasnya kurang pasti nanti hasilnya juga berbeda. Apalagi ya kalau keunggulannya dari gurunya sih ya. Mungkin metode pembelajarannya, mungkin cara mengajarnya. Kalau gurunya juga, guru di sini tuh punya kompetensinya masing-masing ya. Misalnya untuk komunikasi itu ada Pak Dedi. Pak Dedi itu pinter komunikasinya karena emang selain jadi guru di sini Pak Dedi juga emang punya side hustle atau kerja sampingan ya. Itu juga tour guide. Nah, tour guide kan sering bertemu dengan orang kan menjelaskan. Nah, Pak Dedi itu bagus komunikasinya. Makanya di sini yang pegang komunikasi Pak Dedi. Kemudian kalau mau belajar teknologi saya ya, Word, Excel itu sama saya. Karena emang dibanding guru yang lain saya yang mempunyai kemampuan yang cukup lebih dari yang lainnya. Dan kalau komunikasi dengan pelanggan atau pelayanan pelanggan itu ada Novi. Iya, Bu Novi. Novi itu komunikasinya juga bagus, Bu Novi, karena emang mantan teller BCA juga. Ya, mantan teller ya. Mantan teller. Jadi komunikasi dan pelayanan terhadap customer itu bagus, Bu Novi. Mulai dari gesturnya, kemudian suaranya, kan nggak sekedar datar ya, harus ada intonasinya seperti apa, kemudian mimik mukanya. Nah, jadi Novi bagus di bidang itu, pelayanan pelanggan ya. Service ya, Pak. Iya. Pelayanan prima ya, prima kalau di kita itu. Kemudian ada Bu Fitri. Fitri itu bagus di surat-surat. Soalnya orangnya ini yang teliti. Bu Fitri teliti dan cak-cek ya. Seorang admin tuh harus cak-cek cepet ya, nggak boleh nanti enggak. Jadi kalau emang
kalian mau jadi admin, pastikan kalian bukan orang yang suka menunda-nunda ya. Nggak boleh lelet ya berarti Pak. Ya, jadi kalau kalian procrastinator atau orang yang suka nunda-nunda itu lebih baik dirubah. Kalau kalian tetap pengen jadi admin, nah kalian perlu perbaiki di sifat menunda tadi ya. Karena kalau kalian tunda, yang namanya kegiatan surat menyurat itu kan selalu datang ya, nggak pernah berhenti, tiap hari pasti ada. Kalau kalian tunda sehari 2 hari udah pasti kalian nanti kolaps, apalagi suratnya banyak. Tuh. Kemudian ada Bu Suci. Bu Suci itu spesialis di keuangan. Karena emang orangnya sudah lama di industri dulu beliau pegangnya di keuangan sama akuntansi. Jadi keunggulannya di sini tuh tiap guru itu punya spesialisnya masing-masing. Memang sudah komplit ya Pak, dari fasilitas sama guru-gurunya. Langsung kita masuk ke peluang kerja dan juga karirnya Bapak. Kalau ngomong soal peluang kerja, lulusan manajemen perkantoran tuh bisa jadi apa aja sih? Bisa kerja di mana aja, terus selain perkantoran juga bisa kerja di mana Bapak? Admin perkantornya untuk karir sebenarnya luas sekali ya kalau untuk bidang manajemen perkantoran, karena semua perusahaan pasti ada kantor ya. Semua kantor pasti butuh tenaga administrasi. Jadi untuk peluangnya sangat banyak karena semua perusahaan pasti butuh yang namanya seorang admin atau CS atau apalah ya, pokoknya yang sesuai sama jurusan manajemen perkantoran. Beda misalnya kalau jurusan TKR, TSM kan mereka fokusnya di bengkel ya. Nggak semua perusahaan kan butuh orang yang bisa nandain sepeda motor ya. Itu bedanya di situ. Tapi itu tadi ya, lebih luas karena tidak fokus di satu bidang aja. Dan semua perusahaan pasti butuh admin. Kemudian apalagi ya? Bidang apalagi ya? Admin itu bisa jadi sekretaris. Kemudian arsip ya. Terus ada wirausaha juga. Wirausaha juga bisa sih sebenarnya untuk admin, karena kan mereka diajari keuangan, diajari cara membuat surat juga. Jadi untuk entrepreneur juga bisa. Tuh. Jadi nggak melulu menjadi karyawan ya, pastinya juga tentunya bisa memiliki peluang untuk menjadi ownernya langsung. Iya. Ada nggak Pak contoh alumni kita yang sekarang udah lulus tetapi sukses di bidang manajemen perkantoran? Barangkali Bapak masih ingat gitu alumninya. Kalau alumni siapa ya? Karena saya kan baru masuk sekitar 2 tahun, jadi saya baru ikut lulusan itu mungkin baru beberapa kali. Tapi dari alumni yang saya tahu itu beberapa sudah banyak yang bekerja. Untuk alumni dari MP cukup bagus ya, karena dari data itu sekitar 70-80% tuh terserap ke industri dan memang udah sesuai sama jurusannya. Contohnya yang banyak ini di AHA sih ya. Jadi setelah magang terus mereka magang ini PKL ya, PKL 6 bulan. Nah, kalau dirasa memang mereka bagus, biasanya mereka langsung ditarik ya. Nah, untuk magang mungkin dari teman-teman yang sekarang ada di MP, untuk magang ini biasanya bagusnya di swasta sih. Kalau magangnya di pemerintahan itu kan emang peluangnya kecil untuk langsung terserap. Kalau di swasta itu bagusnya kalau kalian kinerjanya baik, itu biasanya kalian langsung ditarik ya. Jadi diminta untuk melamar kerja di sana langsung. Itu kalau swasta. Kalau di pemerintahan setahu saya memang tidak bisa ya, karena emang kalau di pemerintah kan proses rekrutmennya kan harus sesuai dari mungkin harus ada lewati lowongan ini ya, biasanya itu ada kayak CPNS atau apa. Nah kalau di swasta kan lebih fleksibel, kalau emang dirasa bagus ya tinggal ditarik, itu aja. Jadi kebanyakan alumni yang terserap tuh yang di swasta, kebanyakan di AHAS, ada yang bagian CS, kemudian ada juga yang di live ya. Jadi kan sekarang lagi banyak live ya, jualan online. Nah,
Sekarang itu maraknya alumni kita itu terserapnya di situ, di jualan online-nya. Kita langsung masuk ke tantangan di era digital dan Mm-mm. AI ya, Kak. Sekarang AI sudah dipakai buat ngurus dokumen, email otomatis, sampai ke analisis data. Menurut Pak Rizal, tantangan terbesar jurusan manajemen perkantoran di era AI saat ini apa? Kalau yang diminta untuk tantangan, yang berarti kan kalau tantangan berarti yang sekiranya mengancam dari karir jurusan manajemen perkantoran ya. Kalau yang dirasa mengancam dari perkembangan AI mungkin di pelayanan pelanggan ya, kayak customer service CS. CS itu sekarang kan lebih enak AI ya. AI kan bisa stay 24 jam, Ya, terus tidak perlu membayar mungkin di situ. Tapi kalau untuk yang lainnya, saya rasa AI tidak terlalu menjadi momok ya untuk lulusan jurusan MP, karena menurut saya lebih bagus karena lebih membantu pekerjaan di bidang administrasi, buat surat, kemudian apa, membuat agenda, mencari pemesanan untuk perjalanan dinas, kira-kira lebih baik menginap di mana, itu lebih mempermudah. Jadi saya rasa AI ini tidak mengancam. Kemudian juga itu untuk untuk menyesuaikan ya. Jadi sekarang pembelajarannya itu selain dari Microsoft Word, Excel yang offline, kita sekarang lebih sering untuk menggunakan apa, pengolah angka sama data yang bersifat online. ya. Contohnya kayak Sheet, kemudian apa, Google, apa namanya, Google Sheet, kemudian apa namanya Excelnya Google itu. Nah itu pakai itu. Kemudian untuk tugas-tugas kita juga biasakan pengumpulannya sekarang online ya. Jadi supaya kalau di perusahaan mereka nggak kaget, nggak apa, ya tidak kaget kalau emang mereka di perusahaan tuh pakainya penyimpanan yang cloud base atau basis penyimpanan Iya. online tuh. Jadi sekarang fokusnya kita lebih apa namanya, membiasakan untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat online. Tuh. Lalu keterampilan apa yang harus siswa MP kuasai agar tidak tergeser oleh otomatisasi? Jadi tergeser otomatisasi apa? Ya kemampuan untuk bisa beradaptasi sama aplikasi-aplikasi yang baru ya. Yang harus dikuasai dari dasar ya memang Microsoft Word, Excel dan lain-lain ya sebagai dasarnya. Tapi kalau untuk kedepannya supaya tidak tersaingi, tidak ketinggalan ya kemampuan supaya adaptasi sama aplikasi yang baru ya, karena aplikasi yang baru pasti eh, fiturnya berbeda. Kalau kita nggak mempelajari aplikasi yang baru, kita nggak bisa menggunakan fiturnya ya, berarti eh, kita tidak bisa mengikuti perkembangan zamannya. Lalu untuk soft skill dan karakter siswa. Selain skill teknis, karakter apa yang menurut Pak Rizal wajib dimiliki oleh siswa MP? Karakter apa ya? Karakternya disiplin. 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 Disiplin, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan. Paling penting teliti, disiplin, tidak menunda pekerjaan. Itu yang paling penting. Kita masuk ke kurikulum dan pembelajaran. Apakah ada pembaruan kurikulum atau metode belajar baru yang sedang diterapkan untuk menjawab kebutuhan dunia industri saat ini? Kurikulum tadi ya, yang kita terapkan sekarang kan yang berbasis online. Ya. Nah, itu memang adalah hasil dari kita diskusi sama industri. Kira-kira industri ini butuh staff adminnya seperti apa. Nah, dari industri kita dapat eh, poin-poin bahwasanya butuhnya itu yang mahir di tadi aplikasi pengolah angka sama data, Ya. baik yang offline maupun online. Kemudian kemampuan untuk analisis data,
kemudian sama keterampilan komunikasinya yang bagus. Jadi kita karena menyesuaikan tadi, makanya kita sudah mulai membiasakan teman-teman untuk menggunakan aplikasi yang cloud base ya, jadi berbasis online tadi. Jika ada satu hal atau beberapa hal yang ingin Bapak atau Ibu guru MP ubah dari cara siswa memandang jurusan MP itu apa? Ubah Ya, dari dari jurusan cara MP. pandang siswa, mungkin dari perspektif mereka. Mungkin lebih ini ya, lebih rubah mindset di ekspektasi kalian, bahwasanya masuk jurusan MP itu pasti nanti lulusannya itu kerjanya di apa, meja komputer, di ruang ber AC, yang yes gitu, terus di daerah yang nyaman ya, enggak. Jadi jurusan MP ini enggak melulu bekerja di tempat yang senyaman itu. Walaupun kalian kerja di tempat yang nyaman, itu pun bukan berarti yang terlihat nyaman itu nyaman, tapi kalian kerja di kantor seperti itu juga tuntutannya itu banyak ya. Kayak misalnya deadline-nya mengerjakan ini, laporan ini, buat laporan ini itu banyak. Jadi yang kelihatannya kayaknya enak itu sebenarnya tuntutannya juga besar. Nah, selain di situ eh, bisa aja kalian juga bekerjanya itu tidak di apa tempat yang ber AC juga bisa jadi. Jadi jangan berpikir lalu bekerja di tempat yang sangat-sangat nyaman, dingin, kursi empuk, tidak bertemu dengan orang banyak, itu enggak ya. Dirubah mindset itu aja. Pesan yang Pak Rizal ingin sampaikan kepada calon-calon siswa yang masih mempertimbangkan masuk ke manajemen perkantoran di SMK Senopati. Buat siswa-siswa di luar sana. Buat adik-adik yang mau masuk di MP, eh, saya rasa nggak perlu banyak berpikir ya, karena memang tadi peluangnya itu banyak, peluang karirnya. Karena semua perusahaan pasti butuh yang namanya admin. Dan admin pun nggak hanya admin yang satu ya. Tiap bagian pasti punya adminnya sendiri-sendiri. Ada admin keuangan, kemudian CS, kemudian apa, sekretaris ya. Jadi satu perusahaan itu pasti butuh banyak tenaga admin lainnya. Jadi karirnya itu terbuka lebar. Terus kalaupun kalian nggak ingin bekerja di perusahaan, kalian kan punya kemampuan untuk tadi ya komunikasi, kemudian menggunakan aplikasi mengolah angka dan data. Kalian lebih fleksibel, bisa mencari kerja yang apa ya namanya kalau sekarang ini freelance ya, freelance. Sekarang ini tidak melulu bekerja ikut orang, tapi kalian bisa cari freelance atau kerjaan-kerjaan di online ya. Tuh, jadi kemampuan yang dipelajari di MP ini bisa digunakan untuk pekerjaan yang tidak melulu di perusahaan gitu. Terima kasih pada Pak Rizal karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada pagi hari ini. Semoga semua penjelasannya bisa menambah wawasan siswa-siswa di luar sana yang masih mempertimbangkan masuk ke jurusan manajemen perkantoran. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berjuang ya. Dadah! Dadah.